Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dengan NIM 1248030061 dari Sosiologi 2C. Saat ini saya berada di Desa Cibolong Kaler RT 14, yaitu salah satu desa di Kabupaten Sukabumi yang saat ini tengah mengalami suatu isu atau permasalahan sosial, yaitu pencurian. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai isu sosial yang terjadi di Desa Cibolong Kaler, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan 3 narasumber, yaitu korban pencurian, ketua RT setempat, dan juga warga sekitar yang belum mengalami pencurian. Sekarang saya bersama dengan salah satu korban pencurian di Desa Cibolong Kaler, yaitu bersama dengan Ibu Lisda Permawati. Baik Ibu, saya izin bertanya mengenai kronologi pencurian yang menimpa rumah Ibu. Jadi ya, pas waktu itu saya kan biasa ya ibu-ibu rumah tangga ya gitu, beres-beres gitu, udah gitu saya tuh kan mau mandi dulu. Si HP itu saya simpen, itu nggak apa ya, kalau di ini malah nggak bakalan ketahuan lah gitu ya. Itu tuh kayaknya mah gini si maling kayaknya mah mau ngambil gas. Pas gasnya gini, pas begini, lihat HP saya, jadi yang diambil ya HP saya lah gitu. Terus udah gitu, itu kejadiannya pas waktu bulan Januarian lah. Udah gitu, pas udah saya beres mandi, mau diambil, udah nggak ada, padahal masih sudah apa ya, ini suami saya ada di luar, tapi kenapa nggak ketahuan itu si maling. Terus ada anak kecil lagi main HP, coba bayangin. Gusti, aku Selanjutnya, selain kejadian pencurian HP Ibu, apakah rumah Ibu pernah terjadi kasus pencurian lagi? ada lagi itu gas ya. Pas gas itu lagi nih kan, sama saya teh ya isi gas teh ada, pas saya mau masang itu, udah gitu yang kosong saya simpen di kolong meja. Udah gitu teh saya kerja lagi, pas saya cuci piring ditinggalin ya kan, saya cuci piring ke belakang, itu adanya di agak depan lah, deket apa sih pintu yang mau keluar ini dapur. Udah gitu pas udah beres cuci piring, udah nggak ada. Terus satu lagi pas saya nyimpen uang 110.000 itu mah kesalahan saya, disimpannya deket itu pisannya, jadi itu pisan Deket pintu. deket pintu. Itu mah emang salah saya sih, disimpan gitu ya di situ. Jadi sama dia diambil aja gitu. Jadi setelah mengalami 2 kejadian pencurian, bagaimana perasaan Ibu tinggal di rumah? Kalau di rumah gitu sendirian, itu gimana perasaan Ibu setelah ada kejadian pencurian? Ya ngerasa was-was lah, soalnya takut kejadian ada yang diambil lagi gitu. Kalau kemana-mana harus kunci pintu, harus itu tengok sini tengok situ dulu, takut ada orang yang ngumpet gitu. Setelah kejadian pencurian ini berimbas gitu ya kepada aktivitas Ibu dengan tetangga-tetangga gitu? Iya ya, kalau kan di sini banyak kontrakannya gitu, jadi kalau ada orang baru teh saya seudon kayaknya itu deh, kayaknya yang ini deh, soalnya ini baru lewat ke sini gitu. Ibu pernah melapor kepada RT RW atau pihak terkait keamanan di Desa Cibolong Kaler? Ya sama Pak RT yang juga jadi korban sebelum saya, dia dulu yang dicuri HP-nya 2. Jadi setelah kejadian ini, apa harapan Ibu gitu agar kejadian pencurian ini tidak terjadi lagi di Desa Cibolong Kaler? Ya kalau bisa masih ya, kalau lebih aman sih lebih aman. Kalau ada yang di CCTV, tapi kayaknya nggak mungkin ya, soalnya mahal itu pasang gitu. Kalau ronda-ronda gitu udah nggak aneh, soalnya yang rondanya juga rumahnya kecurian lagi motornya gitu. Jadi di sini mah benar-benar nggak aman lah gitu. Baik Ibu, cukup ya wawancaranya, terima kasih. Ya sama-sama. Baik, kali ini saya bersama dengan Ibu RT di RT 14 Desa Cibolong Kaler. Ibu bisa diperkenalkan dengan Ibu siapa? Ya, nama saya Mawati, bisa dipanggil Ibu Wati dari RT 14 RW 3 ya, Desa Cibolong Kaler. Baik Ibu Wati, saya izin bertanya mengenai pencurian yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal Ibu. Ibu sebagai ketua RT, seberapa banyak sih Ibu mengetahui ada berapa kasus pencurian yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Ibu? Ya, sebelumnya sih aman-aman saja di RT sini gitu ya, Mbak ya.
Cuman kurang lebih setahun belakangan ini jadi banyak pencurian. Sebetulnya dalam satu rumah itu jadi seperti beruntun gitu hilangnya. Misalnya kayak ditarget gitu Mbak. Nah misalnya dalam waktu sekitar 1 bulan gitu, nah itu bisa hilang beberapa kali gitu barang. Wah, itu barang-barangnya barang-barang rumah tangga gitu ya, kayak tabung gas gitu ya, HP misalnya juga ada yang hilang gitu. Nah misalnya 2 minggu kemudian hilang lagi apa gitu. Nah itu tuh bergilir gitu. Terus nanti kalau ya setrikaan, ada yang hilang setrikaan, banyak yang hilang kecil-kecil gitu. Nah kalau rumah itu udah sekitar 2 bulan, nah misalnya pindah lagi gitu ya ke rumah yang lain. Tapi ada juga sih yang agak gede gitu ya, yang motor itu juga pernah ada yang hilang. Untuk kurun waktunya berarti berkala gitu ya Ibu, sekitar 2-3 bulan nanti ada hilang di rumah A, nanti hilang lagi ke rumah B seperti itu. Iya betul. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah lama nggak hilang, bisa jadi juga tuh dia nanti hilang lagi. Ada laporan sih kayak gitu ya. Misalnya udah 8 bulan ada laporan lagi hilang gitu di rumah yang awal gitu. Bagaimana reaksi warga gitu ya akan maraknya kejadian pencurian ini? Iya, jadi kami juga ini was-was ya gitu, ada yang hilang karena dulu tidak ada gitu. Karena memang daerah ini sedang apa ya, daerah pembangunan mungkin ya gitu. Saya juga jadi banyak kontrakan, banyak orang baru gitu ya. Saya juga yang awalnya dulu kan ini RT yang paling ujung gitu ya. Jadi sebetulnya warganya itu saja, yang lewat juga jarang karena memang di ujung gang. Tapi sekarang karena mungkin ada sekolah ya, ada kampus baru, jadi dibuka kontrakan, dibuka kosan. Lalu juga ada pabrik baru, nah itu juga dibuka kontrakan, dibuka kosan. Ada juga sekarang lagi dibangun jalan tol gitu ya. Jadi aja dibuka lagi banyak tuh, orang-orangnya banyak yang berdatangan gitu. Jadi kami sebagai warga asal gitu jadi kaget juga gitu ya, ada kontrakan baru, kosan baru, orangnya banyak gitu. Sebagai bentuk tindak lanjut gitu ya Ibu, apakah sudah ada forum warga atau ronda malam yang dibentuk untuk mengantisipasi kejadian pencurian? Iya, kalau ronda malam, nah itu udah mulai kami laksanakan dari awal. Kemarin ada kehilangan, laporan kehilangan, tapi ternyata itu nggak ngaruh gitu, masih ada juga yang kehilangan gitu. Nah akhirnya kami musyawarah lagi kemarin terakhir, itu rencananya sih mau ini ya, mau ditambah lampu penerangan karena itu mungkin ya, karena kejadiannya kan seringnya itu subuh Neng, Mbak, seringnya subuh. Terus selain itu juga pengennya sih bisa diadain CCTV gitu. Nah musyawarah dulu nih, ini siapa yang mau jadi donor gitu, sama rumahnya mungkin dipasang CCTV gitu yang mengarah ke jalan gitu Mbak. Menurut Ibunya apa sih yang menyebabkan banyaknya kejadian pencurian di lingkungan Ibu? Nah, tadi itu mungkin kondisi ekonomi ya, kondisi ekonomi juga mungkin karena orang baru kali ya, mungkin nggak tahu ya, karena sebelumnya kan kami curiganya orang baru ya. Nah karena sebelumnya kan memang nggak ada gitu ya kasus ini ya, mungkin orang itu bisa jadi memang oknum ya yang sakit gitu ya, bisa jadi atau juga ya memang kebutuhan ekonomi gitu. Juga tidak ada rasa simpati mungkin ya ke warga yang awal gitu, karena yang hilang itu kan ya siapa aja gitu dia, kayak nggak pandang bulu, atau bahkan rumahnya maksudnya yang ya hilangnya yang kecil-kecil dari rumah yang maksudnya yang udah tua gitu yang punyanya, tapi tetap aja dicuri gitu ya, sekecil galon gitu hilang gitu. Terakhir Ibu, apa harapan Ibu yang sebagai ketua RT terhadap aparat gitu, aparat desa ataupun kepolisian untuk menanggapi kasus pencurian ini? Ya itu, nah harapannya sih ada pembinaan ya, mungkin saya juga kan baru ya, maksudnya ada kontrakan baru, kosan baru gitu, maksudnya banyak orang yang datang itu ya, jadi mungkin perlu ini ya, paling pembinaan gitu, bagaimana pendataannya gitu ya, kalau ada yang baru atau bisa tercatat gitu ya pendataannya ke desa gitu, atau gimana gitu, jadi biar terekap gitu yang ada tuh siapa, atau mungkin ya tadi kebutuhan terkait dengan CCTV tadi apakah bisa gitu difasilitasi oleh desa gitu. Baik Ibu, cukup untuk wawancaranya, terima kasih. Ya sama-sama. Baik, saya saat ini bersama dengan Bapak Rahmat, salah satu warga di RT 14 Desa Cibolang Kaler. Baik Bapak, saya izin bertanya, Bapak sebagai warga di RT 14, apakah mengetahui bahwa dalam 1 tahun terakhir ini sering banyak kejadian pencurian yang menimpa warga di sekitar sini? Tahu. Apakah Bapak pernah mengalami pencurian? Belum. Tapi bagaimana perasaan Bapak? Merasa was-was. Merasa was-was. Apakah Bapak ikut serta gitu bersama warga yang lain untuk mengamankan lingkungan di sekitar sini? Ikut ronda, tapi masih ada yang kehilangan. Oh gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Itu tadi wawancara saya dengan 3 narasumber terkait dengan isu pencurian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa.